Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anatola Ilmi dari Prodi PAI Khusus Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin Wonorejo Lumajang. Di sini saya diberi tugas kembali oleh dosen pengampu Dr. Ikhwanul Mutaqin MPDI pada matkul model strategi belajar mengajar dengan teori tematika yaitu kognitivisme dan humanisme. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, ada teori belajar kognitivisme, contoh teori belajar kognitivisme, teori belajar humanisme, contoh teori belajar humanisme, dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitivisme menurut tokoh. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Hadirnya teori belajar kognitif untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memerhatikan kondisi psikologi saja. Para penemu teori belajar behavioristik beranggapan bahwa kondisi mental yang ada di dalam peserta didik tidak bisa diamati, padahal pada kenyataannya kondisi mental bisa dikatakan harus diamati saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Jika teori belajar behavioristik mengutamakan adanya stimulus dan respon, maka lain halnya dengan teori belajar kognitif yang tidak hanya memperhatikan stimulus dan respon, tetapi juga mengutamakan adanya perubahan mental dan perilaku. Seperti cara peserta didik memahami suatu hal, cara peserta didik berpikir, dan cara peserta didik menggunakan pengetahuannya. Yang pertama, ada teori perkembangan menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Dan yang kedua, menurut Jean Piaget, anak itu dilahirkan dengan beberapa skemata sensori motor yang memberi kerangka bagi interaksi awal anak dengan lingkungannya. Pengalaman awal si anak akan ditentukan oleh skemata sensori motor ini. Dengan kata lain, hanya kejadian yang dapat diasimilasikan ke skemata itulah yang dapat direspon oleh si anak. Dan karenanya, kejadian itu akan menunjukkan batasan pengalaman anak. Tetapi melalui pengalaman yang dialami anak, skemata awal ini dimodifikasi. Teori Jean Piaget itu juga berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan termasuk bahasa, moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget, yaitu yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu yang terjadi pada usia 18-24 bulan. Yang kedua ada tahap praoperasional pada usia 2-7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasional konkret yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Dan yang keempat yaitu ada tahap operasional formal, yaitu yang terjadi biasanya pada umur 12 tahun ke atas. Kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, dan menggunakan penalaran abstrak dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Kedua, yaitu menurut tokoh Jim Barner. Barner mengemukakan bahwa belajar melibatkan 3 proses yang berlangsung hampir bersamaan. Ada 3 proses kognitif yang terjadi dalam belajar, yaitu yang pertama ada tahap informasi, yaitu tahap awal untuk memperoleh pengetahuan atau pengalaman baru. Yang kedua ada tahap transformasi, yaitu tahap memahami, mencerna, dan menganalisis pengetahuan baru serta ditransformasikan dalam bentuk baru yang mungkin bermanfaat untuk hal-hal yang lain. Dan yang ketiga yaitu ada tahap evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah hasil
transformasi pada tahap kedua itu benar atau tidak. Pada tahap proses kognitif ini, bahasa adalah pola dasar simbolik antara anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Menurut Jerome Barner, perkembangan seseorang terjadi melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh cara melihat lingkungannya atau tahap enaktif. Tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi atau mengotak-atik objek. Peserta didik melakukan aktivitas dalam usaha memahami lingkungan. Peserta didik itu juga melakukan observasi dengan cara mengalami suatu realitas. Contohnya, ketika ada seorang guru memegang beberapa pensil, kemudian guru mengajak muridnya untuk berhitung menggunakan benda yang nyata atau dengan pensil tersebut. Tahap ini, pengetahuan itu disajikan melalui sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Misalnya, peserta didik atau seseorang yang sedang mengalami atau memahami objek-objek dunia melalui gambaran-gambaran atau visualisasi gambar. Tahap simbolik tahap ini dilakukan melalui kegiatan penyajian berdasarkan pada pikiran internal. Pada tahap ini, peserta didik itu mempunyai gagasan-gagasan yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika, serta komunikasi itu dilakukan dengan pertolongan sistem simbol. Beberapa teori yang diungkapkan oleh para tokoh tersebut itu dapat disimpulkan tentang teori kognitivisme, yaitu Jerome Bernard menganggap bahwa belajar itu meliputi 3 proses kognitif, yaitu proses memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketepatan pengetahuan. Kalau Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Jadi contoh penerapan dari teori belajar kognitif dalam pembelajaran yaitu guru bisa mendorong siswa untuk berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut dengan meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang mereka miliki dan hal-hal lainnya yang membuat siswa tersebut itu terus bergerak dan menggunakan logikanya dalam belajar. Teori kedua itu pengertian teori belajar humanisme menurut tokoh. Pembelajaran humanistik memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa itu diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan juga atas hidup orang lain. Beberapa pendekatan yang layak digunakan dalam metode ini adalah pendekatan dialogis, reflektif, dan ekspresif. Tokoh dari teori belajar humanisme ada Abraham Maslow, Charles R. Rogers, Arthur Combs, Kolb, Honey, dan Humford, serta Habermas. Teori humanistik menurut Arthur Combs. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang itu bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Dan hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari teori humanistik ini. Itu menurut Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang terpenting dan perlu dilalui sama murid, sebab dalam proses ini, seseorang itu mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting
yang sebaiknya dilakukan oleh murid itu sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Teori yang ketiga yaitu ada Charles R. Rogers yang ikut menyatakan pendapat mengenai teori belajar humanistik. Rogers menyatakan bahwa proses belajar membutuhkan sebuah sikap saling menghargai dan memahami antara murid dan gurunya tanpa adanya prasangka dari kedua belah pihak. Dengan begitu, proses belajar akan berjalan dengan baik. Itu penerapan teori humanisme dalam kegiatan belajar mengajar. Langkah pertama yang harus disiapkan adalah menentukan tujuan pembelajaran. Cari tahu apa yang ingin dihasilkan dari proses pembelajaran tersebut, merumuskan materi yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan awal. Hal ini berfungsi supaya materi yang diberikan tidak meluas dan menjadi tidak efektif. Hal yang penting selanjutnya ialah melakukan identifikasi sejauh mana kemampuan murid. Amati dulu individu tersebut supaya mampu memperkirakan kemampuan analisis, daya serap, dan perilakunya. Memilah-milah dan melakukan analisis terhadap topik materi, yang mana sekiranya murid itu berminat dan ingin ikut serta dalam pembelajaran. Guru juga perlu mempersiapkan kerangka fasilitas belajar yang dirancang dengan efektif, membimbing murid untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran, memberikan bimbingan pada murid supaya paham akan makna dan pentingnya pengalaman belajar mereka, mendorong murid untuk sering melakukan penerapan yang serupa bahkan di luar proses pembelajaran, melakukan evaluasi berkala selama proses pembelajaran. Thanks for your attention. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.